Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurain Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait jawaban ujian tengah semester saya mengenai studi kasus yang ketiga, yaitu manajemen biaya lingkungan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori yang mengenai manajemen biaya lingkungan. Manajemen biaya lingkungan yaitu proses identifikasi, proses pengukuran, proses pencatatan terkait biaya-biaya yang timbul akibat eh, aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Ada 4 kategori. Yang pertama ada biaya pencegahan atau prevention cost, selanjutnya ada biaya deteksi atau detention cost, biaya kegagalan internal atau internal failure cost, dan serta biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait studi kasus yang ketiga. Untuk soalnya yaitu PT Eco Green Manufacturing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan kemasan plastik. Dalam proses produksinya, perusahaan ini menghasilkan limbah cair dan limbah padat yang harus dikelola sesuai dengan peraturan lingkungan pemerintah. Selama tahun 2025, perusahaan mengeluarkan biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengolahan limbah sebesar 85 juta, biaya pelatihan lingkungan bagi karyawan sebesar 20 juta, biaya perbaikan kerusakan lingkungan akibat pencemaran sebesar 40 juta, denda lingkungan dari pemerintah sebesar 15 juta, serta biaya inspeksi dan pengujian kualitas limbah sebesar 10 juta. Manajemen perusahaan mulai menerapkan konsep manajemen biaya lingkungan untuk mengurangi pencemaran sekaligus meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Kita lanjut kepada pembahasan persoalnya. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian manajemen biaya lingkungan dan manfaatnya bagi perusahaan. Jadi manajemen biaya lingkungan itu merupakan bagian dari akuntansi manajemen yang berfokus pada identifikasi, pencatatan, pengukuran, analisis terkait biaya yang berhubungan dengan dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan. Singkatnya, manajemen biaya lingkungan ini yaitu proses identifikasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Tujuannya yaitu untuk membantu dalam pengelolaan biaya lingkungan serta meningkatkan efisiensi serta sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan. Manfaatnya yang pertama yaitu efisiensi operasional. Memungkinkan perusahaan untuk melakukan identifikasi aktivitas apa sih yang menghasilkan limbah berlebih. Setelahnya, manajemen akan mencari solusi dan strategi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai bentuk pengurangan limbah dan juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu mempermudah pengambilan keputusan, mendukung perusahaan dalam pengambilan keputusan karena laporan biaya yang disusun dengan baik. Dengan kata lain, penggunaan biaya lingkungan yang sesuai memudahkan perusahaan untuk mengambil langkah apa sih yang akan diambil di kemudian hari untuk program berkelanjutan. Bagi para investor, hal ini akan menjadi pertimbangan yang baik juga karena dengan melakukan pengelolaan lingkungan yang baik, perusahaan akan menerima citra yang baik, sehingga investor dengan kepercayaannya akan diberikan kepada perusahaan tersebut, kepada PT Eco Green Manufacturing, untuk menyimpan modalnya. Selanjutnya, yaitu pembangunan berkelanjutan. Manajemen biaya lingkungan menjadi dasar penting bagi pembangunan berkelanjutan. Jadi dengan laporan yang baik, rencana pembangunan berkelanjutan ini akan menunjukkan bahwasannya perusahaan ini memiliki tekad dan juga perusahaan ini memiliki keseriusan untuk melakukan pengelolaan lingkungan serta menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjaga lingkungan agar tidak menyebar penyakit. Selanjutnya, yaitu soal yang kedua, kelompokkan biaya-biaya pada kasus di atas ke dalam biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, serta biaya kegagalan eksternal. Untuk studi kasus yang ketiga ini tidak ada perhitungan yang berfokus, tetapi pada studi kasus ini ada pengelompokan biaya-biaya yang sudah disebutkan di atas. Untuk yang pertama, kategori yang pertama yaitu biaya pencegahan atau prevention cost. Nah, yang termasuk dalam biaya ini yaitu ada biaya pengolahan limbah sebesar 85 juta. Selanjutnya ada biaya deteksi atau detention cost, yaitu
yang termasuk dalam biaya deteksi, ada biaya inspeksi dan pengujian kualitas limbah, itu sebesar 10 juta. Selanjutnya itu ada biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Yang termasuk dalam biaya ini yaitu biaya pelatihan lingkungan karyawan, yaitu sebesar 20 juta. Setelah itu ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Ada dua, yang pertama yaitu biaya perbaikan kerusakan lingkungan akibat pencemaran, yaitu sebesar 40 juta, serta denda lingkungan pemerintah, yaitu sebesar 15 juta. Jadi totalkan menjadi 55 juta untuk biaya kegagalan eksternal. Total seluruh biaya yang dikeluarkan itu sebesar 170 juta. Pembahasan yang pertama yaitu terkait biaya pengolahan limbah termasuk biaya pencegahan, karena pada dasarnya proses pengolahan limbah ini yaitu proses mengelola atau memilah sampah-sampah atau mengelola limbah-limbah sebagai bentuk pencegahan penyebaran limbah yang dapat mencemari lingkungan. Jadi melakukan memilah limbah yang dihasilkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu ada biaya inspeksi dan pengujian kualitas limbah, itu termasuk ke dalam biaya deteksi. Karena pada prosesnya itu dilakukan untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi kandungan yang ada pada limbah itu sudah sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu biaya pelatihan lingkungan karyawan, termasuk ke dalam biaya kegagalan internal. Untuk ini ke dalam biaya internal karena limbah yang dilepaskan ke lingkungan luar itu sebelumnya sudah dilakukan pengelolaan di dalam perusahaan, di dalam internal perusahaan. Jadi jika pada saat dilakukan pelepasan terdapat limbah yang tidak sesuai atau di luar prosedur, maka hal tersebut disebabkan karena proses penanganan di dalam perusahaan yang tidak dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Kesalahan ini bisa terjadi karena human error, sehingga membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk mencegah hal tersebut terjadi di kemudian hari. Selanjutnya yaitu ada biaya perbaikan kerusakan lingkungan akibat pencemaran serta denda lingkungan pemerintah itu termasuk ke dalam biaya kegagalan eksternal. Karena pencemaran lingkungan itu muncul akibat dari limbah yang dilepaskan oleh perusahaan kepada lingkungan luar. Biaya kerusakan ini timbul karena adanya dampak negatif yang dirasakan masyarakat akibat limbah yang dilepaskan tersebut. Selain itu, denda yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan itu karena pemerintah merasa bahwa perusahaan ini tidak bertanggung jawab atas kewajibannya untuk mengelola limbah dengan baik dan benar, sehingga merugikan kepada lingkungan dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis dampak denda lingkungan terhadap kinerja keuangan dan citra perusahaan. Besar denda lingkungan yang dikenakan pada PT Eco Green Manufacturing itu sebesar 15 juta. Hal ini memberikan kerugian bagi perusahaan karena keluarnya biaya besar secara langsung tanpa adanya feedback dalam bentuk dana. Jika hal ini terus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, perusahaan akan mengalami yang namanya krisis finansial yang fatal. Selanjutnya, dampak dana lingkungan yang dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan kerugian bagi finansial saja. Citra perusahaan juga yang sudah dibangun itu akan terancam punah. Hal ini dapat memberikan persepsi buruk dari masyarakat bahwasanya perusahaan ini tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai penghasil limbah dan tidak bertanggung jawab untuk mengelola limbah tersebut. Kerugian yang diterima perusahaan itu berupa penurunan kepercayaan dari masyarakat, dari customer, serta investor yang akan menarik kembali modalnya karena merasa bahwasanya perusahaannya tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah dan juga pengelolaan biaya lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya, menurut Anda, mengapa perusahaan perlu menerapkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dalam kegiatan operasionalnya? Jadi PT Eco Green Manufacturing perlu menerapkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan karena hal ini termasuk dalam tanggung jawab pastinya perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang akan dapat memberikan dampak buruk kepada pegawai serta masyarakat lingkungan seperti kerusakan lingkungan dan juga masalah penyakit. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, maka perusahaan dapat mencegah denda yang tadi disebutkan di awal, denda yang akan dikenakan oleh pemerintah. Karena seperti yang kita tahu, terkadang setiap tahun itu akan naik, dengan membangun program ini, pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dan
mengayomi para pegawainya untuk mendukung program ini. Maka perusahaan dapat meminimalkan atau menghindari denda tersebut serta membantu perusahaan untuk mempertahankan kelancaran finansial perusahaan. Selanjutnya yang kelima atau pertanyaan terakhir yaitu berikan rekomendasi strategi yang dapat dilakukan PT Eco Green Manufacturing untuk mengurangi biaya lingkungan dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Ada dua strategi yang bisa dilakukan oleh PT Eco Green Manufacturing. Yang pertama yaitu menerapkan konsep 5R. Jadi 5R ini merupakan budaya kerja yang diadaptasi dari budaya kerja Jepang, yaitu 5S. Memiliki kepanjangan Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, dan Shitsuke. Dalam bahasa Indonesia, 5R ini berarti ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Penerapan budaya kerja ini dapat membantu perusahaan untuk menjaga kebersihan lingkungan perusahaannya. Selain itu, menerapkan 5R ini sebagai budaya kerja di perusahaan merupakan bentuk investasi bagi perusahaan dalam mencegah limbah berlebih di dalam internal perusahaan, sehingga biaya lingkungan dapat diturunkan dan tidak membebankan keuangan perusahaan. Jadi, bisa dilakukan pemilahan, mungkin limbahnya itu mana yang bisa didaur ulang, mana yang memang akan dibuang, seperti itu. Selanjutnya itu ada optimalisasi penggunaan IPAL atau instalasi pengolahan limbah air. Merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola limbah cair sebelum dilepaskan ke lingkungan luar. Jadi, IPAL dilakukan penyaringan pada limbah cair agar aman ketika akan dilepaskan ke lingkungan luar, sehingga tidak akan merugikan lingkungan, juga tidak akan merugikan masyarakat, dan juga tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan serta penyebaran penyakit. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.